Terus lu kan sering kayak ngeprank gitu kan. Sebenarnya awal mulanya kenapa sih? Kenapa lu punya ide? Maksudnya sekarang sih banyak banget yang ngikutin cara lo. Tapi awal mulanya boleh dibilang kan lu tuh yang pertama ngeprank orang gitu kan. Tapi ngepranknya dalam arti lu kasih rezeki ke orang sih sebenarnya kan. Nah, awal mulanya punya ide itu emang lu sendiri atau lu memang punya tim? Apa sih alasannya? Karena kan semua orang nih sekarang banyak yang mungkin nanya itu. Ini Baim ngapain sih begini? Apa jaim, pencitraan atau apa sih gitu? Apa Im? Iya. Jadi awalnya juga sebenarnya kita juga nggak tahu itu namanya prank, namanya social eksperimen itu nggak tahu ya, cuman tahu jahilin orang habis itu ngasih. Jadi dulu orang yang bilang ini namanya prank, ini namanya social eksperimen, ini namanya reaction Im. Jadi kita juga sebenarnya nggak tahu ya, dan terkadang juga prank sama jahil bingung ya, bedanya di mana ya itunya. Prank sama jahil itu bedanya gimana sih juga nggak tahu, sampai sekarang juga. Terkadang ya, mereka punya istilah sendiri lah ya. Iya, prank itu bagus buat judul untuk di inilah istilahnya di thumbnail. Tapi kalau saya pribadi ya itu apa yang saya lakukan sih sebenarnya jahil ya. Tapi kembali lagi, kenapa sebenarnya sosial eksperimen? Jadi awal untuk nge-post juga udah nanya ke tim ini kita post gak ya? Karena waktu itu kalau nggak salah kita bangun rumah untuk orang nggak mampu di Banten ya. Kan itu suatu hal yang besar ya, jadi kita post gak ya, takutnya kita nggak dapet pahala apa-apa nih kalau kita post gitu loh, karena kan ria tuh tipis banget ya, jadi kayak kita post ya, gue ngeri deh, takutnya gimana gitu. Dan akhirnya waktu itu kita nggak post, saya takut gak dapat apa-apa. Dan setelah itu barulah ada vlog biasa jahilin orang, habis itu terakhirnya ngasih. Dan ternyata di komennya itu semuanya bagus-bagus, nggak ada yang jelek gitu. Akhirnya di situ udah, kayaknya kejauhan ya kalau misalkan kita mikirin dapat pahala atau enggak, dosa atau enggak, kayaknya kita kejauhan deh untuk mikirin level di situ, karena itu yang punya wewenang cuma Allah doang. Jadi udahlah, yuk kita ngelakuin sesuatu hal yang kita suka. Kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau misalkan enggak, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting dapat pahala sedikit juga nggak apa-apa deh, gitu loh. Jadi memang istilahnya kita pun dilema ya untuk ngepost seperti itu tuh dilema banget, karena ngapain kita ngelakuin sesuatu hal yang kita bisa bilang baik tapi nggak dapat apa-apa sebenarnya, buat apa? Dan itu dilema banget. Tapi kalau sekarang begitu terus, satu ya, dan nggak gampang juga sih punya konten sosial itu. Kata orang itu gampang atau enggak, ada yang bilang, iya kalau orang-orang miskin mah istilahnya orang miskin itu jadi bahan vlognya baik. Itu kayaknya sedih banget dengarnya. Kenapa? Karena saya pernah datengin banyak orang di luar sana ya, kita nggak tahu targetnya siapa. Ketika itu kan emang dari riset, ketika kita datang kaget ada anak yang ada 3 orang anak kebalut semuanya. Kenapa saya bilang? Habis kebakaran nggak punya biaya, nah itu dibalut semuanya. Saya tuh sampai yang masa, terus orang ayahnya udah meninggal pas kebakaran, dan anaknya juga segede Kiano, lebih gede dikit ya. Sedangkan kita punya luka jatuh aja untuk segede gini aja, perihnya minta ampun nggak bisa tidur ya. Apalagi dia hampir seluruh badannya, dan dia nggak bisa gerak. Di situ kan kita paling kesel kalau kita ngerjain suatu sosial, ketika pulang nggak bisa ngelakuin apa-apa ya, pasti kepikiran di rumah, kepikiran di ini, dan itu nggak enak banget. Dan di situ juga, dan tahu banget kalau kita bantuin itu pasti nilainya ratusan sampai miliaran gitu loh, karena kita benda plastik. Jadi di situ kayak itu pasti diem 10 detik karena kaget banget lihat situasinya, dan pasti harus bantu. Siapa lagi kok nggak kita bantu, siapa lagi orang yang mau bantu gitu loh, kecuali kita gitu. Kita udah dipilih gitu, udah jalannya ngeliat kayak begini. Akhirnya udahlah, kan banyak orang-orang yang yang saya nggak kenal juga, yang nggak pernah kenal, tiba-tiba ngasih saya uang banyak. Buat apa ngasih uang banyak? Iya buat lo kasih aja ke orang-orang ini. Nah, tapi kalau misalkan gue pakainya ke arah yang aneh-aneh, lu tahu dari mana? Kita percaya aja ini, kata dia. Nah di situ ada orang-orang seperti itu yang saya telepon waktu kejadian itu ya. Bro, boleh nggak gue pakai istilahnya gue ketemu nih sama ini, dan kayaknya
pasti bisa sampai ratusan, nggak tahu juga berapa ya, mau nggak berdua sama gua yuk. Dan itu kan sebenarnya kan nggak gampang ya kayak gitu-gitu, dan itu nggak sekali dua kali tuh. Betul. Terus. Nah, tapi awal mulanya lo ngelakuin ini nih, awalnya kan pasti uang sendiri kan, Im? Lo pakai uang sendiri gitu kan, terus-terusan. Karena ya gue juga percaya, maksudnya kalau kita berbagi rezeki ke orang, Tuhan akan kasih kita rezeki lebih banyak. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, terus banyak orang yang memang lu bantu gitu kan, dan orang-orang juga lihat, terutama orang-orang yang memang mungkin menggunakan lu sebagai media gitu, jadi mereka juga ingin berdonasi, itu kan berarti kan juga semakin banyak dong, Im, maksudnya jadi sekarang jadi kebuka jalannya, kayak lu mau bantu orang, istilahnya ada yang sponsorin lah gitu, ada sponsor yang mau kasih keberuntungan bagi orang-orang gitu loh, dengan lu sebagai medianya gitu, penengahnya gitu kan. Iya benar, jadi sebenarnya sih beban di saya itu karena uang yang dikasih juga nggak dikit. Dan ketika kita enggak kan kita kadang-kadang suka lupa ya berapa yang kita udah pakai ya, berapa yang kita udah ini ya, itu kan jawabnya di sana ya kalau kita mengerti agama ya, bukan suatu hal yang ya udah deh nanti aja deh gue ini, nggak kayak gitu loh, itu yang dipertanggungjawabkan semua kalau menurut kepercayaan saya. Jadi kalau saya tuh kembali apa yang saya lakuin di luar itu memang mungkin orang berpikiran saya, Baim tuh kaya ya, uangnya banyak. Dia nggak tahu yang realnya saya seperti apa. Mungkin semua orang akan kaget sih ininya. Cuman nggak tahu kenapa ya, saya punya kepercayaan. Memang hasil yang saya dapat sekarang itu sebagian yang punya mereka. Jadi ketika saya ngasih banyak pun nggak ada rasa kehilangan saya untuk kehilangan uang sebegitu banyaknya sih. Jadi saya untuk jadi seperti ini aja nggak ada yang bisa tahu ya. Hitungan bisnisnya nggak ada, tiba-tiba jadi YouTube, tiba-tiba kita udah buat 3 acara TV yang hitungannya juga sebenarnya saya nggak tahu itu, dan itu awalnya juga giveaway. Kenapa suka orang nanya giveaway itu kenapa sih kalau adain? Sebenarnya kita punya titipan uang itu, dan kok cuma di daerah Jakarta doang ya, karena kita lagi pandemi begini ya, kok cuma Jakarta doang ya, nggak adil ya buat orang-orang di luar sana. Akhirnya ngelakuin giveaway yang menang mudah-mudahan yang semua orang luar deh, di luar Jawa, luar ini, dan memang benar kejadiannya seperti itu. Ngadain lagi giveaway itu yang tiap hari waktu itu ya. Akhirnya sponsor juga masuk, mau dong ini sponsor ngasih berapa kita keluarin juga. Saya juga nggak perlu bilang ya sebesar apa, cuman terkadang juga sakit hati juga ketika orang bilang ini pakai duit sponsor. Saya bilang ya Allah, tapi kan kita nggak perlu kita keluarin semua ya, cerita semua apa yang kita ini nggak perlu lah, kita bukan anak kecil yang perlu pujian kayak begitu ya. Terserah orang lah, apapun yang kita lakuin saya percaya ada yang suka ada yang enggak. Buat apa kita mikirin apa suka semua sama kita gitu. Kalau saya pribadi ya, jadi nggak pernah mikirin apa kata orang. Kalau nanya sama saya, kalau gini, lu jangan pernah mikirin orang ngomong apa. Karena kan tanggung jawab kita bukan ke mereka, tanggung jawab kita ke Tuhan. Iya. Betul, buat apa lu mikirin mereka, nanti lu nggak ngelakuin kerjaan itu. Lakuin aja, gila lu, gue bilang. Kadang-kadang juga apa yang kita lakuin bener, keluarga juga nggak mau. Gue juga istilahnya gue pernah ngalamin, keluarga gue nggak boleh gue syuting, cuman gue lakuin terus. Buat restoran juga dia pernah ngelarang karena bangkrut terus, gue ngelakuin terus. Tapi akhirnya apa? Gue jadi seperti ini karena semuanya keyakinan. Gue bilang bukan karena percaya seperti ABC itu. Tapi kesulitan nggak sih, Im? Karena kan secara lu banyak giveaway, lu banyak nolongin orang gitu. Tapi kan dengan seperti itu kan pasti akan banyak sekali, karena lu kan terekspos banget nih, ya kan? Rumah lu banyak orang tahu gitu loh. Mereka mungkin, gue yakin banget mungkin banyak orang ngantri di depan rumah lu minta bantuan gitu. Atau mungkin yang banyak telepon lo, banyak yang melalui siapapun lah, iya nih gue nggak punya gitu loh. How do you, kayak lu milah-milah bantuin orang gitu. Sebenarnya kan gak enak banget lo harus milah-milah bantuin orang tuh kan gak enak banget kan. Lo kalau bisa bantuin semua. Tapi dengan orang yang datang ke lo minta bantuan, gimana lo handling gitu loh. Dan Paula pusing gak tuh? Gue rasa sih Paula pusing. Paula, iya sih lumayan pusing sih. Nah, itu pertanyaan yang benar banget ya. Balik lagi kalau itu semuanya balik lagi ke sense ya. Itu nggak tahu ya, saya ceritanya juga kadang-kadang bingung mau ceritanya bagaimana. Cuman memang selalu ada kayak bisikan di saya tuh,
tolongin nggak usah yang ini. Itu nyata banget ya, terlalu istilahnya kalau misalnya dibilang kayak waktu itu yang paling buat saya sadar agak aneh itu ketika saya di mobil menolong orang, ada orang bukan minta, dia orang gerobak ya. Tiba-tiba saya mau kasih dia, tapi saya ingat kamera. Kamera mana? Saya mau ngambil. Nah, di situ saya aneh tuh. Nggak langsung ada bisikan. Kok lu sekarang mau ngasih orang untuk mikirin kamera? Gitu loh. Berarti lu udah nggak pure lagi dong. Lu niat lu apa nih sekarang? Mau kemana nih arahnya? Mau bener bantuin dia apa ini? Wah, itu gila tuh. Itu pusing ya. Satu kejadian yang bikin saya, iya ya. Itu tuh, dilemanya gila banget. Itu jadi aneh juga. Itu bisikan yang bikin saya ditegurnya saya keras banget ya. Akhirnya saya kasih lah tanpa saya kamera, tapi saya di situ mikir terus sampai saya ke kantor, mikir ya, iya ya, jangan-jangan semua kepentingan gue udah buat ini lagi tanpa gue sadarin, bahaya banget ya. Buat konten. Nah, iya, habis itu barulah saya waktu itu nggak sengaja kita zoom call sama Agim ya waktu itu ya. Menarik banget, walaupun memang kita agama yang berbeda, cuman kita yakin kalau misalkan kita itu tujuannya sama ya, kebaikan ya, insya Allah. Jadi ketika saya sama Agim itu bicara, dia nanya, Baim, bagaimana kamu bertanggung jawabkan follower kamu, kata dia. Langsung bingung gue, maksudnya kan gue kalau ada pertanyaan berat agak-agak bego bukan gue ya. Maksudnya apa ya? Gimana tanggung jawabkan follower kamu? Kamu kan banyak nih, sampai jutaan, sampai puluhan juta. Oh, jadi gini Pak Im, kata dia. Apa yang kita post, apa yang kita utarakan di media sosial, itu per satu orangnya, perasaan orang yang membaca, yang merasakan, itu dihitung loh dosanya. Kalau kita itu mempost suatu hal yang mungkin bisa dibilang tentang kekayaan atau gimana, takutnya ada orang yang syirik, nah satu orang itu kamu tanggung dosanya, syiriknya. Dan bayangin kalau misalkan jutaan orang yang seperti itu, kalau kamu salah ngepost, dosanya akan ke kamu semua. Jadi hati-hati kalau ngepost ya. Mendingan kamu punya follower yang sedikit daripada kamu punya follower yang banyak, karena pertanggungjawaban kamu itu besar sekali. Itu satu omongan dia yang menyadarkan saya. Setelah itu saya selalu hati-hati dalam membuat postingan, membuat video vlog, karena kan saya influence gede ya, istilahnya orang melihat, menonton. Kalau misalkan kita menjadikan orang itu malah, ini orang kok sok kaya banget sih, ini kan itu satu ya. Dan setiap itu kan, dan makanya kalau di saya itu dosa itu dibilang dihitungnya satu biji zarah aja dihitung. Jadi setiap orang itu benar-benar detail dihitung yang akan dipertanggungjawabkan. Sama juga ketika saya tanya, Kagim, saya tuh waktu itu pernah dilema itu yang mau ngasih, abis itu saya ada pikir, saya salah nggak sih kalau bilang kayak begitu. Nah, ini menarik lagi katanya. Saya bilang itu nggak salah, kata dia. Karena di agama saya juga istilahnya istiar itu dalam kebaikan juga perlu supaya orang mencontoh. Tapi yang di belakang itu harus lebih banyak kalau bisa, yang nggak ketahuan sama orang. Nah, itu membuka saya lebih ini sih. Iya ya. Jadi kamu harus yang di belakang situ tuh harus ada yang lebih, yang mungkin orang nggak tahu, yang cuman kamu sama Allah aja yang tahu. Nah di situ kamu istilahnya mulailah kayak begitu, karena itu mungkin menstabilkan perasaan kamu sekarang. Dan itu alhamdulillah sih, itu yang jawaban yang bagus kalau menurut gue. Kenapa? Maksudnya jawaban yang bagus, maksudnya benar-benar balance. Lu nya juga nggak dilema sama diri lu sendiri. Benar. Itu bagus banget sih, benar. Dan itu pelajaran aku sampai sekarang sih, untuk dua pertanyaan itu yang sampai sekarang saya kalau nge-post itu hati-hati. Kalau misalkan udah ngasih itu saya selalu mikir, iya, gue udah ngasih belum gitu. Seru deh pokoknya. Seru. Ya hidup lo emang seru sih, Im. Maksudnya gue terus terang salut sih dengan kejailan lo, dengan ketidak, kadang-kadang dengan kengocolan lo dan segala macam, maksudnya suka nggak jelas. Tapi kita maksudnya dari gue ya, gue, Caca, Idi, gitu, Widi, kita sering ngomong, lo tuh memang anaknya kadang-kadang suka nggak jelas, tapi
terus terang kita bilang hati lu tuh baik gitu loh, hati lu baik karena gue yakin banget lu tuh memang ikhlas ngerjain sesuatu tuh ikhlas, apalagi lu kan dekat sama Tuhan ya, dekat sama Tuhan. Dan gue lihat gimana cara lu memperlakukan keluarga, apalagi ibu lu gitu, dan itu sesuatu yang mungkin ya kayak gue bilang gak usah mikirin orang lah, yang penting kan tanggung jawab Tuhan gitu kan, that's the thing.